1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, dokumentasi pribadi. Coba lagi, kita coba di Scratch untuk buat satu project sederhana tentang sebuah game untuk apa namanya, Eco Hero Cleanup. Jadi nanti kita akan membersihkan game bersih-bersih ya. Jadi konsepnya adalah ngontrol karakter ini. Dia akan kita beri nama sebagai si pahlawan lingkungan yang bergerak di sekitar layar, berbagai jenis polusi ya. Oke, ada botol plastik, ban bekas dan lain sebagainya akan muncul. Tujuannya adalah menggerakkan pahlawan lingkungan Anda untuk mengumpulkan polusi, membuatnya menjadi hilang, untuk kemudian setiap polusi yang terkumpul akan kita konversi menjadi sebuah poin. Dan sudah banyak, nanti di sini ada backdrop semula yang kotor kemudian berubah dari tercemar menjadi bersih. Nah itu ya. Ayo kita mulai ya. Saya mau hero nya atau spiritnya enggak, ini saya ganti. Coba saya menggunakan mana ya, mana oh ini aja, kayaknya keren nih. Oke, saya menggunakan si Pico ini. Pico akan saya kasih nama pahlawan lingkungan. Oke, kemudian gerakan dasarnya adalah kita nanti pakai ini ya, pakai green flag. Oke, berarti kita masuk ke event. Ketika green flag diklik, maka kita akan membuat ini akan berjalan terus ya, sampai batas tertentu. Berarti kita masuk ke controlling forever. Oke kan? Kemudian habis controlling forever, kita ngepen lagi nih, enak ya. Di dalam ini nanti ada syarat. Nah, nanti syarat-syarat ketika si ini bergerak ya. Jika seperti yang tadi di awal, ada ketika dia ke kanan maka X nya dia tambah ke kiri, dia berkurang, Y ke atas, Y ke bawah minus. Nah itu ya. Jadi kita tambahkan if then juga nantinya, pakai if then terus if then apa yang terjadi kan gitu kan ya. Kita coba ya, ini if then, nah kan gini, forever block and if then. Kemudian kita masukkan syaratnya apa, kita masukkan syaratnya, kita kasih ini sensing ya kan. Ketika ada apa namanya ini, ada sentuhan atau ada apa ya, sensing ya enak ya, ada kondisi yang harus dia lakukan. Nah sensingnya itu adalah
mau touching atau key press, kita pakai key press saja ya kan, kita nggak pakai ini ya. Nah, seperti ini. Key press berarti key pressnya akan kita pakai yang apa ini? Spasi aja ya. Oke, spasi sama saja. Jadi ketika spasi di press maka apa ini? Kan gitu. Maka apa? Up arrow atau down arrow. Maka dia akan bergerak ke atas atau ke bawah. Oke. Oke, kemudian kita coba masukkan ya set to bukan set to, change ya. Kita masukkan change x if jadi gini. Nanti kan ada if then yang banyak ya. If then key press, then ngapain ini? Nah, if then key press spasi, kemudian kita masukkan if lagi, controlling if, mana if then nah misal gini, kemudian yang ini nah di sini, maka misalkan dia up, maka yang terjadi adalah up ya. Kalau up kita jangan up dulu deh, right dulu, right, maka dia akan change x nya gini kan. Oke. If then ini di copy paste, masukkan di sini. Ini left berarti ini main, copy if up ya, up, maka ini kita ganti yang x, if lagi maaf ada yang salah nih, sebentar. If then oke, ini di sini, maaf salah. Nah, karena dia masuk di blocksnya ini key change, oke. Ini key arrow right, oh berarti ini di luar, maaf ini di luar gini. Oke. Ini berarti minus 10. Kita coba ke jalan. Jadi tombol spasi kita pencet terus, ini masuk nih xy nya, tapi y nya ya enggak ya. Up arrow, oke, salah, ini down arrow. Oke, kita coba up down, jadi tombol spasi dipencet. Oke. Atau kalau enggak mau pakai spasi, kita bisa hilangkan. Jadi gini, kita hapus. Oke, ini akan, nah bisa di atas bawahkan. Oke, pergerakan sini bisa. Lanjut, kita akan menambah sebuah pollution sprite-nya. Just as kita akan memilih polusi yang pertama. Jadi ada sprite, maksudnya polusi itu ya ini ya, kita lihat aja lah. Kita cari contoh untuk sampahnya adalah botol. Mana botol? Kita cari aja botol enggak ada, atau garbage atau apa ya,
Ini kira-kira sampah apa ini? Anggap aja ini adalah kotoran ya. Kita coba dulu, kemudian kita beri nama sprite-nya adalah sampah 1. Oke. Kemudian kita akan membuat perintah lagi agar dia tampilannya menjadi random. Ini kita bisa besar kecilkan ya. Bisa besar kecilkan size-nya 50. Oke, 50. Jadi nanti dia akan appear, tampil di mana-mana, kemudian dikejar sama si pahlawan kebersihan ini. Kemudian ketika kita buat sebuah event lagi, untuk ya ini tadi diklik ya kalau mau cari ini ya kodenya. Nah ini diklik sprite-nya nanti muncul. Ketika ini diklik, kemudian dia akan kita hilangkan dulu dari ini ya. Drag out kategori. Kita hide ya, bisa kita hide pertama, kemudian yang kedua adalah gini maaf, ini tadi show. Untuk looks-nya kita akan hide. Jadi ketika diklik dia akan hide kayak gitu ya. Ketika diklik nanti ini jalan, ini dia akan sembunyi dulu. Kemudian kita masukkan event lagi, controlling lagi untuk yang forever. Oke. Di dalam forever ini kita akan melakukan dikontrol adalah wait 1 detik. Kita bisa mengganti ke 1, ke 2 atau ke 3 detik aja, kita pakai ya 2 detik. Add kemudian kita akan menambahkan random position dari motion random position mana go to rotation 1 nih, ini go to random position. Ini nanti bisa kemana aja, jadi random position. Kemudian kita tampilkan di looks-nya show. Oke. Masih di sampah 1. Kita bikin lagi di sini untuk green flag-nya, kemudian kita tambahkan lagi forever-nya. Jadi kita akan mendeteksi si ini ya, jadi apa namanya, pengumpulannya.
mendeteksi pengumpulannya. Jadi oke, kita masuk ke ini tadi, kemudian di forever, masuk ke if then condition, berarti masuk ke ini if then condition, kemudian ke touchingnya atau ya touching, touchingnya kita pakai apa ya, eco masuk ke ini. Oke, touching pahlawan lingkungannya. Jadi nanti si ini akan ngapain kan gitu kan kalau sudah menyentuh. Kemudian kita akan tambahkan sebuah blok dari looks, yaitu hide. Kita akan menyembunyikan si sampah satu ini ketika dia sudah terpegang gini, kemudian dia akan sembunyi. Kemudian kita masukkan yang tunggu event, bukan di mana ya, kontrol ya, wait 1 second. Duh, mana tadi, sorry. Kemudian tunggu 1 detik. Kita terlalu lama, kita ganti 0,5. Kemudian kita akan melakukannya lagi, yaitu show looks-nya, dan tampilkan untuk yang lain. Belum. Kita tambahkan random dulu ya. Kita tambahkan random untuk motionnya. Go to random position. Oke, kita sampai 1 dulu ya. Nanti ini bisa kita copy paste untuk objek-objek yang lain. Jadi ini 1 objek, jadi bisa ngapain aja. Nanti dulu. Kita sekarang masuk ke scoring dulu. Kita bisa membuat sampah-sampah yang lain juga sama, tinggal kita ganti-ganti saja. Kita masuk ke scoringnya adalah kita masuk ke variabel. Kita akan buat sebuah variabel yang akan menyimpan hasilnya. Kemudian make a variable, kita buat variabel dengan nama score. Kemudian for all sprite atau for this sprite only. Jadi kita masuk ke yang for all sprite, nantinya dimana sprite-nya ini yang masuk untuk score. Ini keluar score. Kemudian go back to your masuk ke ini si hero. Oke. Kemudian kita akan masuk set. Nah, variabelnya apa ini tadi? Saat ini, kita akan mau set apa ini, yaitu score. Kita reset ke 0. Ya kan? Jadi kita punya modal 0 score. Kemudian untuk menambah skor ini seperti apa, yaitu kita bisa masuk ke yang ininya, yang sampah 1. Kita akan bisa menambahkan skor, yaitu ketika si hero-nya atau si pahlawannya ini nyentuh ini, maka skor akan bertambah 1 kan, seperti itu. Berarti if touching ini ya kan, blok sebelum hide ini kita akan change skornya. Nah, jadi sebelum hide ya, sebelum dia akan sembunyi, kita akan menambahkan skornya itu 1. Skornya akan jalan nantinya. Kemudian untuk yang tadi harusnya berubah ya,
kita masuk aja ke sticknya ini lagi. Nah, kita bikin 2 backdrop nantinya, yang mana yang jika sudah nyampe skor berapa dia akan berubah ya. Berarti kita masuk ke sini, kemudian kita akan milih dulu backdropnya ya kan, yang paling bawah ini kita milih yang apa. Nah, ini backdrop kan banyak nih. Kita contoh satu yang bagus, satu yang kotor banget. Contoh mana ya, nggak ada yang terpolusi. Gini aja, ini nanti menjadi hijau. Jadi misalnya kering jadi hijau gini ya, atau gimana ini. Cari yang bagus, mana belum ada. Ini kah, nanti bisa kita ini sendiri. Kita coba ini aja ya, ini sama ini wetland. Oke, wetland. Oke, kita akan masuk. Ini aja, nanti ini aja. Oke, ini terlalu ini ya, nggak kelihatan sprite-nya ini. Oke, ini kelihatan ya, ini kelihatan sprite-nya. Kita akan copy paste aja. Ini kita duplikat. Ini tadi ya backdropnya, kita menduplikat. Yang wetland tadi tidak usah ya, kita close. Jadi di backdropnya ini woods, ini kita kasih untuk clean. Kalau ini ya jangan itu ya, bersih. Ini mungkin kotor. Untuk yang bersih akan kita rubah pewarnaannya sedikit lebih hijau mungkin ya. Kok gini. Ini aja kita ganti hijau yang hijau enak. Oke. Langitnya biru. Awannya pastinya putih. Ini nggak usah ya, kita hapus ya. Kita ungroup boleh, kita ganti ini menjadi sebuah matahari. Oke, kita masukkan sun. Udahkah? Gimana cara nambahkan gambar? Kita buat sendiri mataharinya kuning. Ini akan berubah dari ini ke ini. Oke. Seperti inilah. Dia akan berubah.
ada kita masuk ke stack-nya ini, kemudian kita masuk lagi sama event. Ketika ini diklik, kemudian kita switch dulu backdropnya ke yang tadi, apa tadi, kotor apa namanya, kotor sama bersih ya, kotor sama bersih. Jadi kita masuk ke yang kotor, looks-nya kita ganti, switch, oke. Kita masukkan ke kotor dulu. Oke, kemudian kita akan masuk ke kontrolnya forever lagi, kemudian masuk ke if then lagi. Kita punya dua ini ya, if then nya. Kita berarti kalau ini kita pakai if then else. Jika iya, jika enggak, kan gitu. Ada syarat yang harus terpenuhi, iya dan tidak. Kita masuk ke kondisi. Sekarang if apa ini kan ya. Berarti kondisinya adalah jika skor, ya kan tadi kan, kalau ini kan kotor. Kalau skornya nyampe 15, maka ini akan ganti menjadi bersih. Jika enggak, nah kan gitu. Nah, oke. Jadi logikanya kan di situ. Jika ini kotor, jika skor ini masuk ke 15, maka dia akan berubah menjadi bersih. Berarti variabel if kondisinya adalah skor, berarti kita menggunakan skor since if kita pakai kontrol pakai operator, maaf pakai operator, benar. Kita pakai operator yang mana ini ya, kondisi operator kondisi. Enggak, bukan. Operator kondisi pick random and apple contents. Oke, maaf. Kondisinya ini lebih besar kan ya, kita pakai lebih besar. Oke, nih masuk. Jika ini skor kan gitu. Nah, skornya ini kita tidak diisi. Yang ini misalnya kita sudah nyampe 15 atau 10 aja lah, biar nggak lama. Kemudian variabelnya adalah skor di sini. Oke, jika skor lebih besar dari 10, lebih besar, maka ngapain? Switch to backdrop, berarti looknya switch to backdrop. Nah, ini ngapain? Berarti yang bersih ya. Kemudian else nya di bawah ini untuk skor, ini bisa kita copy. If else if then else Oke, sudah benar. If then else berarti ini nanti ini skor. Jika nanti dia misalkan 5, Anda gagal kan, apa gitu ya, apa X. Jadi juga nanti ada waktu. Else berarti ini kita copy
ini kan hanya ada bersih dan tidak ya, berarti kan enggak usah ini ya. Hanya ada bersih dan tidak. Kalau kita ada 3 kondisi baru kita masuk lagi, atau kita lihat tambah satu lagi, kotor, kita copy, duplicate, kita gelapin semua, kita kasih tulisan, kita kasih selesai. Oke, nah ini kita coba dulu ya, klik. Udah, ada yang salah. Harusnya kan bukan ini switch backdrop, kotornya tadi bentar. Oh, oke. Harusnya ini bisa ini, tapi kok nggak mau ya? Ini kan berarti kan harusnya copy. Nah, kita keluarkan, kita masukkan di sini. Langsung selesai. Coba dulu lah jalannya. Kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, selesai.
Nah, jika ini nah ini bisa ditambahkan untuk yang mana tadi random positionnya kita stop, jangan 2 detik ya, 3 detik lah, susah. Kita stop, kemudian kita kasih event kontrol jika if ini tadi pakai sensing ya. Apa tadi, ini masuk if ininya skor ya, skor 10, maka dia akan stop itu dia akan looksnya hide. Coba lagi tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Selesai, hilang kan, nggak ada. Selesai ya, seperti itu untuk ini permainan sprite. Kalaupun nanti yang di mana ini random, jadi nanti tampilannya itu random, bisa kita masukkan juga ke sini. Bisa kita masukkan berbagai sampah-sampah yang lain misalkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.